Ya, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya akan diskusi dengan Dr. Muhammad Findy. Ya, beliau adalah salah satu dari pengamat untuk kebijakan publik, ya, dan juga bagaimana ekonomi politik yang belum lama bukunya juga diterbitkan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Yang menarik begini, jadi agar memang aktivitas kita, kemudian juga agar semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah tentu saja, ya. Jadi mungkin saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya ekonomi politik itu di dalam Islam. Artinya sebenarnya bagaimana sih syariah memandang ekonomi politik? Pertanyaan saya pertama itu yang klasik dulu. Jadi mungkin dalam sejarah atau seperti apa di masa lalu itu ternyata ekonomi politik itu sudah berlaku. Cukup 2 menit, silakan. Kayak gimana? Baru nanti kita bicara tentang yang kontemporer di Indonesia. Gimana sebenarnya ekonomi politik yang ada pada peradaban Islam di masa lalu nih? Contoh saja gitu. Silakan Pak Dokter. Baik Ustaz, terima kasih kesempatannya buat saya, para pemirsa yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ekpol Islam. Ekpol Islam. Ekopolis kali ya. Ekopolis ya. Ekopolis ya, keren kayaknya tuh. Itu simpel sebenarnya. Simple ya. Simpel. Bagaimana bicara keadilan. Bicara keadilan ya, betul. Kemudian bicara mengenai pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya ekonomi ya, alam sumber dan daya manusia alam, juga, manusia juga ya, yang sudah Allah berikan kepada umat kita, manusia. betul. Tinggal bagaimana kita bicara mengenai pengelolaan dan distribusi dari seluruh yang sudah Allah sediakan kepada kita semua. Betul ya. Dan itu berarti ada penyelenggaranya, ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya. Betul. Seni mengelola seluruh potensi ekonomi, betul, yang dapat memberikan sebuah welfare, kesejahteraan, betul. Orang banyak lah ya, gitu ya. Tidak cuma orang Islam, semua. Iya, semuanya warga negara kan ya. Semua. Oke, ya baik ya. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai responsibility. Tanggung jawab ya, pertanggungjawaban. Ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan sedemikian banyak ragam sumber daya ekonomi. Nah, kita harus yakin mesti ada rasa tanggung jawab untuk menjaga, betul, mengelola, dan mendistribusikan. Iya, mendistribusikan ya. Secara kontinu ya. Tidak ada yang namanya terputus. Betul. Dan atau hanya kepada orang-orang tertentu saja. Betul, itu ingat ya dengan surat Al-Hasr ayat ke-7 itu ya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum gitu. Jadi agar jadi harta itu tidak berputar di orang kaya, tapi betul-betul adil ya. Adil dalam konteks itu semua orang terpenuhi kebutuhannya gitu. Ini kayaknya kalau lihat teori itu sangat mulia sekali ya. Sangat mulia teori itu, sangat bagus sekali. Masih ada prakteknya aja. Iya, masih ada prakteknya aja ya. Oke, itu yang pertama ya. Berarti bahwa ekonomi politik, kemudian juga dalam perspektif Islam itu adalah bahwa kesadaran kita sebagai ya manusia gitu, bahwa semuanya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat itu dikatakan wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha gitu ya. Jadi rezekinya itu sudah diberikan, ya sumber daya ekonomi itu sudah ada, kemudian dikelola dengan prinsip pengelolanya itu adalah tadi kayak layakuna dula tambahin agniami, ada keadilan distribusi ya, distribusi ekonomi gitu ya. Oke, itu yang pertama nih ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan berarti kalau kita dalam konteks NKRI nih di Indonesia nih, kira-kira teorinya dulu. Teorinya itu berarti seperti apa nih dalam mengelola, berarti fokus ya kepada mengelola sumber daya ekonomi. Plus sebenarnya kalau saya lihat justru malah di polisenya sebenarnya ya. Tapi kita bicara itu dulu. Jadi bagaimana sebenarnya mengelola sumber daya ekonomi yang kontekstual di Indonesia? Ya, baik. Dalam 2 menit aja juga nggak apa-apa. Ya, tadi sudah kita jelaskan secara Islamnya. Betul. Allah sudah menyediakan dengan sedemikian ukuran. Iya, betul. Ukurannya cukup. Iya, cukup ya. Tidak mungkin ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Nah, di ke Indonesia
kita bersyukur bahwa negara kita pun punya landasan konstitusional. Iya, betul. 45 ke 33. Iya, 33 nah, gitu ya. Yang secara saripatinya betul. bahwa negara itu menguasai, mengelola ya sumber-sumber daya ekonomi yang sifatnya untuk kemakmuran orang banyak, untuk sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu kata kuantitas sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, untuk warga negara gitu ya. Nah, oleh karena itu sektor yang penting itu negara yang ambil alih. Karena kalau swasta totally, apalagi asing, khawatir cuma dapetin pengen untung aja. Nah, itu dia nih. Untung doang tanpa ada possibility untuk banyak orang. Iya, betul. Dan itu alamnya rusak, masyarakatnya miskin nah, gitu. Itu bermasalah. Itu bermasalah. Makanya itulah negara hadir. Negara hadir sebagai agen di dalam pemberian efek keadilan dan kesejahteraan. Betul ya. Saya juga teringat dengan hadis itu ya, hadis tentang yang al muslimuna syuraka fi salas ya, al qalla atau an-nar wal qalla ya, jadi ada api, kemudian air, kemudian padang rumput. Ya, artinya itu kan sebenarnya memang kebutuhan pokok yang tidak boleh ada privatisasi. Betul. Gitu ya, privat. Jadi teorinya itu ya, berarti betul ya, landasan legalitasnya formalnya itu jelas di undang-undang ya pasal 33. Kemudian juga tadi secara teori juga bahwa sumber daya alam kita tuh kaya sekali gitu. Kaya sekali luar biasa itu. Luar biasa. Oke. Ya, jadi ini sudah sangat jelas sekali. Jadi teorinya menarik sekali, tapi memang kayaknya pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Atau mungkin nanti ada 5 nih. Jadi gimana nih sampai batas ini, dalam artian itu di Indonesia ini kira-kira sudah sampai di mana nih dalam konsep politik ekonominya nih? Atau sebelum itu sebenarnya saya pengen ini tadi, kalau saya mengatakan saya cenderung kayaknya kalau ngomongin ekonomi politik itu kayaknya tadi kan ya menelaah elit ekonomi ya, bukan elit politis ya, elit ekonomi ya. Nah, sebenarnya elit ekonomi itu siapa saja sih dalam kajian ini? Ya, tentunya yang pertama adalah para pengusaha. Pengusaha besar, investor mungkin investor ya, besar, pengusaha yang mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi policy makers. Dan itu terjadi ya, seperti itu gitu ya. Dia bisa masuk ke ranah eksekutif, betul, legislatif, bahkan yudikatif, sehingga dia udah paripurna dia, paripurna menguasai ekonomi negara. Jadi menguasai ekonomi berarti menguasai negara menguasai politik juga. Betul. Oke, itu pengusaha. Terus yang keduanya government kali gitu ya. Government. Pemerintahan ya, polisi pemerintah gitu ya. Oke, ada selain itu? Ya, sebenarnya masyarakat. Ada juga 3 entitas ya. Pertama dari sisi pengusaha. Elit negara yang kedua adalah pemerintah dan juga adalah masyarakat. Ya. Sebenarnya tiga pihak ini, pengusaha swasta, kemudian elit pemerintah, birokrasi, kemudian dari sisi masyarakat itu sebenarnya bisa saling berkolaborasi. Iya, harusnya ya. Saling mengingatkan dan saling bekerja sama. Iya, betul. Harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa gitu ya. Jangan dibalik. Walah tawanu jangan dalam keburukan dan ya kadang kalau ya tadi prakteknya kadang kok seperti ini ya, misalnya itu masyarakat itu tadi itu merasa dirugikan gitu ya, mereka dimiskinkan gitu ya, kemudian yang kedua juga tadi sumber daya alam itu juga rusak akhirnya gitu kan. Itu ini berarti itu mungkin nanti di kajian-kajian di studi-studi tentang politik ekonomi kali gitu ya, yang salahnya di mana gitu ya. Kita salahnya tidak ada upaya untuk mengingatkan elit ekonomi yang merusak polisi itu sehingga terjadi sebuah pergeseran nilai. Padahal saluran-saluran itu kan sebenarnya sudah ada ya, walaupun kadang harus pakai demonstrasi gitu ya. Tersumbat ya saluran-saluran aspirasi. Padahal tadi kan bicara mengenai alam. Allah itu sudah menyediakan dengan ukuran yang cukup. Iya, udah cukup. Inna pula wala syai'in khalaqnahu biqadar. Betul, sudah jelas kan? Ukurannya sudah sesuai gitu ya. Tapi karena ada sebuah penguasaan oleh elit ekonomi tertentu, betul. menjadi tidak tersejahterakan pihak yang lain. Dan kita diam masyarakatnya. Yang diam, ingatkan, negara kamu jangan diam, kamu sudah terhipnotis oleh pengusaha-pengusaha besar tersebut. Nah, itu mungkin agak sulit di situ kali ya. Sulit gitu, artinya bukan sulit, artinya buku ini memberikan sebuah literasi. Mudah-mudahan belajar begitu ya. Jangan ragu, jangan malu untuk mengingatkan elit penguasa dan elit ekonomi untuk demi
kesejahteraan banyak orang. Betul, termasuk tadi saluran-saluran sebenarnya dibahas juga dalam ekonomi politik ya, dan merujuk kepada memang kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Misalnya kan, misalnya isu yang terbaru tadi tentang tapera misalnya, gitu ya. Tapera ini kan sekarang ini swasta nih ya, walaupun mungkin swasta itu kadang pengusaha biasanya gitu ya. Pengusaha itu merasa keberatan gitu ya, gitu. Atau mungkin kemarin juga tentang undang-undang Cipta Kerja misalnya, gitu. Iya, Cipta Kerja itu kan kayaknya ya beberapa itu agaknya walaupun kadang memang ke masyarakat itu dia suka informasinya tuh nggak utuh gitu kan ya, nggak utuh, sehingga kemudian juga nanti kadang tadi, betul tadi, jadi akhirnya ya masyarakat yang dirugikan. Tadi masyarakat yang punya sumber daya alam, kemudian juga ada juga yang masyarakat pekerja. Ya masyarakat pekerja itu nanti kalau umpamanya yang negeri ya mohon maaf mungkin ASN ya mungkin walaupun banyak yang kurang juga gitu ya merasa ini juga, tapi kan karena sudah ASN tapi yang swasta ini harus diterapkan juga. Aduh ini agak-agak repot juga nih. Oke, yang terakhir satu ini nih, Pak Dr. ini nih. Tadi sebenarnya saya pengen contoh sebenarnya gini, tadi misalnya saya kok agak ini ya, mohon maaf ini agak sedikit suudon kali, kecurigaan gitu ya dengan konsep, nyambung sih kalau menurut saya itu konsep bagaimana negara itu mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan istilahnya itu ya sumber-sumber dana. Nah saya pikir ini kayaknya TPR itu salah satunya gitu. Ya menurut saya gitu, karena mungkin mohon maaf ini ya, kalau yang Islam ya misalnya haji sudah, kemudian juga zakat sudah, wakaf juga masuk juga di situ. Nah kemudian kalau pajak kan juga sekarang itu banyak banget gitu. Maksud saya ini berarti ya mungkin ada yang salah juga ketika sumber daya alam kita itu banyak, kaya, walaupun mungkin dalam tanda petik itu sudah banyak habis gitu kali ya. Sudah banyak habis gitu. Akhirnya kemudian pemerintah tuh ya cari alternatif lain. Itu bagian dari politik ekonomi kan ya. Bagian dari artinya dia kemudian menggenjot pajak. Gitu kan. Betul. Itu bagian dari siasat negara. Iya, siasat ya, politik gitu ya. Siasat negara untuk dapetin uang diantar dengan pajak. Iya betul. Padahal kita negara kaya sumber daya alam. Iya. Kenapa kita nggak kuasain semua? Iya, kayaknya mungkin kayaknya pada taraf ini kayaknya perlu buat video lagi nanti sendiri tentang sebenarnya gini, oke, kita kan selalu bilang itu sumber daya alam Indonesia itu kaya gitu, banyak gitu ya. Oke lah, mungkin sebenarnya sekarang ini bukan tinggal berapa persen, mungkin masih banyak. Tapi definisi banyak itu kan dikuasai setiap sektor oleh swasta gitu kan, sehingga mungkin bisa jadi ya pemerintah tuh dapat kuenya itu cuma sedikit. Karena kuenya sedikit dibagi-bagi kurang gitu, akhirnya cari lagi nih bikin kue baru gitu kan ya. Oke, tapi terakhir tadi pertanyaan biar lebih afdol nih. Pertanyaan terakhir tadi itu tentang jadi Indonesia ini sampai sejauh mana nih untuk istilahnya itu pelaksanaan ekonomi politik yang berkeadilan, ya bagaimana agar kebijakan-kebijakan termasuk juga saluran-saluran mungkin yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan aspirasinya lah tentang bahwa tadi pemerintah harusnya begini, pengusaha juga harusnya begini gitu. Silakan. Iya, baik Ustaz. Jadi pada prinsipnya kita akan terus berproses ya. Iya sih, betul. Berproses menuju keadaan tersebut. Iya. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Nah, cuman kita selalu mengatakan bahwa kalau bicara capaian itu memang kita belum ideal. Kita belum ideal. Kita harus merasakan barisan. Betul. Ya. Semua elemen anak bangsa ya, betul. Dimulai dari masyarakat, kalangan pengusaha, birokrasi, itu sama-sama membahu, meluruskan barisan, merasakan barisan bahwa kita ini sedang menuju sebuah proses menuju kemakmuran. Iya, betul. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling jago, betul, yang paling berkuasa, sehingga mengecilkan yang lain. Iya, peran yang lainnya. Ini yang perlu kita pastikan, Jadi kita perlu sebuah kebersamaan, perlu persatuan dan kesadaran secara kolektif. Betul. Bahwa kita harus mengelola apa yang sudah Allah berikan nih, sumber daya alam yang luar biasa luas, SDM yang banyak, kita berdayakan semuanya. Betul. Demi sebuah kemaslahatan banyak orang. Jadi persatuan Indonesia. Itu sila ketiga jangan lupa ya. Oke, ini udah sangat jauh sekali, ini harusnya di TV One, harus diundang nih kayaknya. Ya, terima kasih Pak Dr. Fendi, luar biasa sekali. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.